Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Gizi dan Kesehatan Anak Usia Dini. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Gizi dan Kesehatan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bapak Khairul Azmi MPD. Baiklah, langsung saja. Pada makalah saya yang berjudul Gizi dan Kesehatan Anak Usia Dini ini, saya mengambil 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian gizi dan kesehatan anak usia dini. Yang kedua, pentingnya gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, dampak kekurangan gizi untuk anak usia dini. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi status gizi. Baik, langsung saja. Mari kita bahas tentang pengertian gizi dan kesehatan anak usia dini. Gizi dan kesehatan anak usia dini merupakan faktor penting yang menentukan kualitas hidup anak, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Gizi merupakan zat-zat yang terkandung dalam makanan yang digunakan oleh tubuh untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi organ tubuh. Sementara kesehatan anak usia dini adalah kondisi tubuh anak yang sehat dan memiliki gizi yang baik. Gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan minuman serta bagaimana tubuh kita menggunakannya untuk tumbuh dan berkembang serta berfungsi dengan baik. Gizi juga mencakup bagaimana nutrisi dalam makanan mempengaruhi kesehatan kita, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Gizi merupakan salah satu faktor mutlak yang diperlukan dalam proses tumbuh kembang fisik, sistem saraf, dan otak, serta tingkat intelektualitas dan kecerdasan manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi atau nutrien merupakan faktor utama untuk mencapai hasil tumbuh kembang agar sesuai dengan potensial genetik. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan gizi dapat dilakukan dengan cara memilih mana makanan yang berkualitas serta memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh anak. Jika nutrisi dan gizi tidak memenuhi standar gizi, maka dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dapat menyebabkan anak menjadi stunting, wasting, dan underweight. Apa sih stunting, wasting, dan underweight itu? Stunting adalah kondisi ketika tumbuh badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Stunting disebabkan oleh gizi buruk atau malnutrisi yang berlangsung lama pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Sedangkan wasting adalah kondisi berat badan anak yang lebih rendah dari tinggi badannya, dan underweight adalah kondisi berat badan anak yang lebih rendah dari yang direkomendasikan untuk usia anak tertentu. Dan hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pentingnya gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme, proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Gizi atau nutrisi sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Gizi atau nutrisi merupakan komponen yang sangat penting dan harus ada
dan keberadaannya sangat diperlukan oleh tubuh, terutama dalam proses tumbuh kembang fisik, sistem saraf, dan otak, serta tingkat intelektualitas dan kecerdasan manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi atau nutrien merupakan faktor utama untuk mencapai hasil tumbuh kembang agar sesuai dengan potensial genetik. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah makanan yang disesuaikan dengan tingkat umur dan aktivitasnya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu dampak kekurangan gizi untuk anak usia dini. Kurang gizi akan berdampak pada perkembangan, di mana hubungan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan berpikir. Anak yang mempunyai status buruk atau status gizi yang kurang secara langsung akan berpengaruh pada perkembangan motoriknya, baik itu motorik halus maupun motorik kasarnya. Perkembangan motorik yang mengalami masalah gizi yaitu stunting yang terjadi secara kronis dapat berakibat pada perubahan dan fungsi dari perkembangan otak, yaitu menurunkan fungsi, jumlah sel saraf, struktur, serta peran neurotransmitter. Kurang gizi juga berdampak pada perkembangan anak, termasuk perkembangan sistem sarafnya. Itulah dampak dari kekurangan gizi untuk anak usia dini. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi status gizi. Faktor yang mempengaruhi status gizi itu ada dua. Yang pertama, faktor langsung, dan yang kedua, faktor tidak langsung. Yang pertama, faktor langsung. Faktor langsung itu seperti makanan anak dan infeksi yang mungkin diderita anak. Anak yang makan cukup baik tapi sering diserang diare dan demam, maka itu dapat menyebabkan kurang gizi. Begitu pula dengan anak yang makannya tidak cukup baik, maka daya tahan tubuhnya akan melemah. Dalam keadaan demikian, mudah diserang infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan dan akhirnya dapat menderita kurang gizi. Dan yang kedua adalah faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung itu seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor biologis atau keturunan, faktor sosial budaya, dan yang terakhir faktor religi. Kenapa faktor lingkungan? Karena kita bisa lihat jika lingkungan tempat anak itu tinggal bersih, maka gizi anak tersebut akan tercukupi. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan tempat anak itu tinggal tidak baik, seperti misal airnya tercemar, adanya penampungan limbah, terus tidak menggunakan kloset dengan baik, penduduknya terpadat atau penuh, itu bisa mempengaruhi status gizi anak. Yang kedua, faktor ekonomi. Kita bisa lihat antara ekonomi orang yang berada dan ekonomi orang yang kurang mampu. Kita bisa lihat tumbuh kembang anaknya. Rata-rata orang yang memiliki ekonomi di atas rata-rata atau mampu, anaknya itu memiliki gizi yang baik. Sebaliknya, orang yang ekonominya di bawah atau rendah, kebanyakan anaknya itu mengalami stunting, kekurangan gizi, kurus, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk, anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga tersebut dengan keadaan yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit kurang gizi. Selanjutnya, faktor biologis atau keturunan. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewaris sifat tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor religi. Kenapa faktor religi atau keturunan dapat mempengaruhi status gizi? Karena contohnya, tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu
yang sebenarnya makanan tersebut bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tertentu. Itulah kenapa religi atau kepercayaan bisa mempengaruhi status gizi. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan dari isi makalah saya yang berjudul Gizi dan Kesehatan Anak Usia Dini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.